Ini bukti kerajaan betul-betul peka dengan keperluan sebenar rakyat di kampung. Tahun depan, kita yakin ekonomi berkembang, insya-Allah kukuh antara 4.5 hingga 5.5%. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Ekonomi berkembang, rakyat terbela, pendidikan maju, komuniti diperkasa dan nama Malaysia makin harum di mata dunia. Ini baru 2 tahun. Bayangkan apa lagi kita boleh capai pada masa yang akan datang di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pencapaian terbaik sejak tahun 1973. Paling mengharukan di pentas dunia, Malaysia terus bersinar. Ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang penuh inspirasi dan pembelajaran untuk memperbaiki diri dan bangsa kita tercinta, tanpa ada niat untuk saling membandingkan atau menyulut perdebatan. Mari kita lihat, pelajari, dan ambil hikmah dari perjalanan negara tetangga, Malaysia. Pencapaian terbaik sejak tahun 1973. Nilai pasaran ekuiti domestik mencecah angka tertinggi melepasi 2 triliun ringgit selain indeks bursa FBM KLCI kembali melepasi 1,600 mata. Taraf kredit berdaulat berjaya dikekalkan. Prestasi ekonomi mengatasi jangkaan dan unjuran sama ada dari segi pertumbuhan, pelaburan dan nilai ringgit menggambarkan keyakinan pelabur dan kejayaan awal dari langkah pembaharuan ekonomi madani. Dengan itu, KDNK 2024 diunjur lebih kukuh antara 4.8 hingga 5.3% ketimbang 4 ke 5% sebelumnya. Tahun depan, kita yakin ekonomi berkembang, insya-Allah kukuh antara 4.5 hingga 5.5%. Didukung langkah strategi belanjawan madani ketiga 2025. Tidak dimungkiri kenyataan bahawa kejayaan ini selain dari perkembangan serantau dan dasar fiskal. Siapa sangka dalam 2 tahun je banyak hidup rakyat Malaysia dah berubah kan? Apa yang berubah tu? Jom throwback kejayaan kerajaan Madani kebelakangan ni. Bila tengok balik apa yang berlaku sepanjang tahun 2024, tak sangka banyak perubahan besar yang berlaku. Dan ekonomi pendidikan, bantuan rakyat hingga ke pentas dunia dah banyak Malaysia capai. Jadi apa yang dicapai tu? Tahun ini ekonomi Malaysia benar-benar menunjukkan taring. Bayangkan KDNK kita naik 5.3%. Suku ketiga. Ia adalah satu pencapaian yang melonjakkan keyakinan besar kepada rakyat dan pelabur. Nilai dagangan pula melompat ke 2.1 trilion dalam 9 bulan pertama, mengatasi rekod tahun lepas. Tapi yang paling membanggakan, pelaburan yang masuk memang luar biasa dengan jumlah 160 bilion dalam 6 bulan pertama je, naik 18% berbanding tahun lepas. Kalau sebut syarikat-syarikat besar yang masuk melabur, memang bukan calang-calang orangnya. Antaranya ialah Microsoft, Nvidia, AWS, Oracle, Google. Semua bawa masuk dana besar sampai total 185.3 bilion. Hingga ini membuka 64,479 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Malah ringgit pun makin kukuh. Kini pada kadar RM4.26 untuk USD1. Tak cukup dengan itu, kadar pengangguran turun ke 3.2%, bahkan terendah sejak pandemik COVID-19. Nampak? Bila ekonomi makin kukuh, kerajaan pastikan rakyat tak tercicir. Hingga 34,000 keluarga berjaya keluar daripada kategori miskin tegar tahun ini. Dan 6 negeri iaitu Perlis, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu dah capai pun status sifar miskin tegar. Ini bukan sekadar angka, tapi realiti hidup yang berubah. Program macam STR, Sumbangan Tunai Rahmah, dah bantu 9 juta rakyat B40. Manakala SARA, Sumbangan Asas Rahmah, bagi bantuan bulanan untuk 8.4 juta rakyat untuk membeli barangan
keperluan. Lagi power, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, dah bantu lebih 4,600 peserta menjana pendapatan dan ada yang ekonomi keluarga mereka pun dah capai tahap stabil sudah pun. Bercakap pasal masa depan, pendidikan memang jadi keutamaan kerajaan. Tahun ini 654.29 juta dilabur untuk naik taraf 8,131 sekolah kerajaan dan 48 institusi pendidikan. Anak-anak makin selesa belajar, fasiliti makin canggih. Tak cukup dengan tu, fakulti AI pertama negara ditubuhkan di UTM. Seramai 101 pelajar pertama dah mula belajar tentang kecerdasan buatan. Nampaknya Malaysia dah ready jadi pemain utama dalam dunia teknologi. Bukan itu saja, kerajaan tak lupa pada komuniti luar bandar. Sejati Madani dah bantu 6,547 komuniti dengan dana sebanyak 590 juta yang berjaya jana pendapatan penduduk sampai 8,000 sebulan. Dan tak lupa juga 43 kampung terpilih sebagai kampung angkat Madani, memberi manfaat kepada 83,000 penduduk. Ini bukti kerajaan betul-betul peka dengan keperluan sebenar rakyat di kampung. Untuk memastikan semua ini berjalan lancar, kerajaan ambil langkah besar dalam menjaga integriti negara. Pindahan Akta Audit 1957 beri kuasa lebih luas kepada Ketua Audit Negara untuk menyiasat hampir 2,000 GLC dari GLIC. Ini langkah serius untuk pastikan duit rakyat dijaga, tak disalahguna. Ketelusan macam ni penting terutama bila melibatkan dana awam. Dan untuk penjawat awam, tahun ini memang paling berubah untuk mereka, di mana kerajaan tawarkan 15% kenaikan gaji untuk kumpulan pelaksana dan profesional dan 7% kenaikan untuk kumpulan pengurusan tertinggi dan merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam. Kerajaan juga telah memperkenalkan sistem pengurusan prestasi yang lebih berkesan supaya semua pihak boleh bekerja dengan lebih produktif. Paling mengharukan di pentas dunia, Malaysia terus bersinar kita bakal jadi pengerusi ASEAN 2025. Termasuklah dapat kerjasama BRICS dengan sokongan gergasi macam China, India dan Rusia serta berjaya menterai 72 MOU dan perjanjian antarabangsa. Ini menunjukkan hubungan diplomatik makin kuat, pasaran ekonomi Malaysia makin mantap, hubungan antarabangsa semakin luas. Jadi kalau nak dirumuskan, tahun kedua kerajaan Madani ini penuh dengan kerja keras dan bukan sekadar cakap kosong. Ekonomi berkembang, rakyat terbela, pendidikan maju, komuniti diperkasa dan nama Malaysia makin harum di mata dunia. Ini baru 2 tahun. Bayangkan apa lagi kita boleh capai pada masa yang akan datang di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi tahniah kerajaan Malaysia, tahniah kerajaan Madani. Kalau media sosial sih lagi rame ya soal kabar Malaysia yang katanya mau mendeklarasikan diri sebagai negara maju di tahun 2025. Emang bener ya? Coba ya kita telaah dulu faktanya kayak gimana. Soalnya nih ya, netizen plus 62 mana sih yang gak heboh saat tahu negara tetangga yang baru merdeka di tahun 1957 atau 12 tahun lebih muda lah ya daripada Indonesia sudah yakin banget gitu mau naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju atau high income nations di tahun 2025. Cuman coba ya kita flashback lagi deh ke belakang gitu ya, dimana ada pemberitaan internasional di tahun 2021 yang bilang pemerintah Malaysia ini memang sudah menargetkan untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2030. Terus di tahun yang sama ya, tapi di akhir tahun 2021 itu ada Perdana Menteri Malaysia pada saat itu yang sekarang sih udah jadi mantan Perdana Menteri Malaysia, namanya Ismail Sabri Yaakob, itu bilang kalau target untuk menjadi negara maju Malaysia dipercepat lagi jadi tahun 2025. Dan pas banget gitu di tahun yang sama, di tahun 2021 juga, Bank Dunia itu merilis sebuah artikel yang bilang kalau Malaysia memang mempunyai potensi yang besar untuk bisa menjadi negara maju antara tahun 2024 hingga 2028. Tapi catatannya harus meningkatkan kualitas, inklusivitas, dan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kriteria negara seperti apa sih yang dikategorikan sebagai negara maju? Nah, itu juga sudah dijelaskan ya oleh Bank Dunia yang datanya terupdate di tahun 2023 bahwa ada 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan Gross National Income atau pendapatan nasional bruto atau singkatnya adalah PNB per kapita.
Nah, yang pertama adalah negara dengan pendapatan per kapita yaitu 1.145 dolar Amerika Serikat yang masuk ke dalam negara berpendapatan rendah. Terus kalau satu negara pendapatan per kapitanya adalah 1.146 hingga 4.515 dolar Amerika Serikat, tandanya negara pendapatan menengah ke bawah. Kalau misalnya satu negara pendapatan per kapitanya adalah 4.516 sampai 14.000 dolar Amerika Serikat, itu tandanya sudah negara berpendapatan menengah ke atas. Dan kalau suatu negara pendapatannya sudah lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat, artinya itu adalah high income nations atau negara berpendapatan tinggi ya. Kalau sudah menjadi high income nations, tandanya ya udah jadi negara maju gitu. Yang dimana kualitas atau standar kehidupan masyarakatnya itu udah tinggi, dan selain itu pertumbuhan ekonominya juga sudah merata. Tapi kalau untuk sekarang nih ya, baik Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya masih dalam kategori yang sama menurut Bank Dunia, yaitu masih sama-sama dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income gitu ya, yang artinya masih sama-sama sebagai negara berkembang juga gitu, baik Indonesia maupun Malaysia. Cuman yang membedakannya adalah pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia di tahun 2023 itu udah tembus 11.900 dolar Amerika Serikat, dan targetnya di tahun 2024 itu bisa mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2025 target PNB per kapitanya itu bisa lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah. Yang penting itu bisa mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya biar nggak tiba-tiba anjlok. Dan memang berbeda gitu ya dengan Indonesia saat ini, yang dimana PNB per kapita di tahun 2023 itu baru tembus 4.800 dolar Amerika Serikat. Sementara targetnya nih ya dari tahun 2024 hingga 2025, target PNB per kapitanya itu baru 5.100 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas menjadi negara maju gitu. Tapi jangan berkecil hati dulu ya, karena kan target kita masih 20 tahun lagi untuk bisa menjadi negara maju. Itu loh Indonesia Emas 2045 ya, yang dimana ada target 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas negara maju. Kalau untuk sekarang ya udahlah ya, mending kita sembuhkan dulu nih penyakit-penyakit ekonomi yang sedang menggerogoti Indonesia, kayak misalnya deflasi berbulan-bulan, badai PHK, jutaan kelas menengah yang turun kasta, fenomena makan tabungan, abis itu daya beli masyarakat yang menurun, utang pemerintah yang menumpuk, sampai krisis industri sektor manufaktur. Itu adalah segala penyakit yang sekarang mending disembuhin dulu deh. Tapi yakinlah, Indonesia pasti bisa menjadi negara maju. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang mau percaya, ya kan? Makanya mending mungkin kita afirmasi positif aja dulu bahwa Indonesia Emas 2045 pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Dalam 2 tahun terakhir, Malaysia telah mencatatkan sejumlah pencapaian yang luar biasa. Perubahan yang terjadi begitu signifikan hingga sulit untuk diabaikan. Ekonomi Malaysia, misalnya, menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam suku ketiga tahun 2024, produk domestik bruto Malaysia meningkat sebesar lebih dari 5%. Nilai perdagangan negara ini pun melonjak melampaui 2 triliun ringgit, sebuah pencapaian yang tak hanya memperkuat kepercayaan rakyat tetapi juga menarik minat besar dari investor asing. Tidak main-main, nama besar seperti Microsoft, Nvidia, Google, dan Oracle turut ambil bagian dalam menginvestasikan dana mereka di Malaysia. Investasi besar ini membuka lebih dari 64.000 peluang pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Namun, bukan hanya sektor ekonomi yang patut diapresiasi. Program sosial yang dirancang oleh pemerintah Malaysia berhasil mengangkat lebih dari 34.000 keluarga keluar dari kategori miskin ekstrim. 6 wilayah di negara ini telah mencapai status bebas kemiskinan ekstrim, sebuah prestasi yang tentunya menjadi dambaan banyak negara. Program-program seperti sumbangan tunai rahmah dan inisiatif pendapatan rakyat menjadi alat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan bantuan yang nyata kepada masyarakat. Dari sisi pendidikan,
Langkah maju yang diambil Malaysia juga patut dijadikan contoh. Pemerintahnya telah mengalokasikan dana besar untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan institusi pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan modern. Tidak berhenti di situ, Malaysia juga mendirikan Fakultas Kecerdasan Buatan pertama di Universiti Teknologi Malaysia, membuktikan kesiapannya untuk bersaing di panggung teknologi global. Langkah ini menunjukkan visi yang jauh ke depan, sebuah visi yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi pemain utama dalam dunia teknologi. Salah satu hal yang paling menyentuh hati saya adalah perhatian pemerintah Malaysia terhadap komunitas pedesaan. Dengan program Desa Madani, ribuan komunitas pedesaan mendapatkan dukungan yang signifikan, hingga mampu menghasilkan pendapatan bulanan yang jauh lebih baik. Kampung-kampung yang terpilih sebagai Kampung Angkat, menerima manfaat langsung yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan warganya. Di tingkat pemerintahan, Malaysia juga melakukan reformasi besar untuk memastikan transparansi dan integritas. Langkah seperti revisi Undang-Undang Audit memberikan kekuatan lebih besar kepada lembaga pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana negara yang lebih bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil hingga 15%, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah, menunjukkan apresiasi yang nyata terhadap mereka yang telah bekerja keras untuk negara. Dalam skala internasional, Malaysia terus bersinar. Dengan posisi yang semakin kuat di kancah ASEAN dan kerjasama strategis dengan negara-negara besar seperti China dan India, Malaysia membuktikan bahwa mereka mampu membawa nama baik kawasan Asia Tenggara ke tingkat yang lebih tinggi. Semua pencapaian ini diraih dengan kerja keras, perencanaan yang matang, dan semangat kolaborasi. Namun, teman-teman, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Pencapaian Malaysia ini bukan untuk membuat kita merasa kecil atau iri hati. Sebaliknya, ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya untuk Indonesia. Kita harus belajar bagaimana memanfaatkan potensi besar yang kita miliki untuk membawa perubahan positif. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik alam maupun manusia. Jika kita mau bekerja keras, merencanakan dengan baik, dan menjaga persatuan, tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Mari kita jadikan pencapaian negara lain sebagai inspirasi, bukan sebagai bahan perdebatan. Tidak ada gunanya saling menjatuhkan atau membandingkan. Justru, dengan saling belajar dan mendukung, kita bisa tumbuh bersama sebagai satu kawasan yang kuat dan disegani dunia. ASEAN adalah rumah kita bersama, dan kemajuan satu negara di dalamnya akan membawa manfaat bagi semua. Demikian pembahasan kita kali ini, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya hanya di channel Ria Oktorina. Terima kasih. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.